Esa, mengamati begitu ya, apa yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan bahwa memang genap sudah 56 bulan beruntun. 4 tahun lebih berarti. 4 tahun lebih kita mengalami surplus, walaupun memang surplusnya sedikit berkurang begitu ya dibandingkan bulan sebelumnya. Apa yang tentunya jadi catatan Anda di sini? Sebenarnya ada berita positif sama negatif juga ya, sama-sama datang pada hari ini. Kalau kita menyambut positifnya adalah ekspornya masih naik nih. Kalau kita lihat kan secara baik Desember year on year ataupun secara full year, kita lihat full year aja karena ini kan rangkuman 1 tahun juga itu masih naik. Artinya masih ada harapan untuk masih ada kita rasa ruang bersyukur juga ya, karena kita tahu dalam mungkin 3 bulan terakhir ini gejolak politik kan sangat luar biasa ya, dan membuat beberapa komoditas itu jatuh, terutama yang harus diwaspadai ke depan adalah batu bara nih. Batu bara ini sudah dalam sekitar mungkin 1 bulan terakhir itu bahkan sudah mencapai level terendah sejak 2021. Artinya ke depan ini kita nggak bisa berleha-leha. Kalau kita lihat batu bara itu menyumbang sangat besar untuk sepanjang tahun ini, sama dengan sawit juga ya. Kita harus ingat bahwa mungkin untuk mulai tahun depan nih batu bara sudah tidak bisa diandalkan lagi, karena apalagi kita ingat bahwa sudah ada banyak transit energi juga, permintaan dunia juga akan melemah karena puncaknya kan emang 2024 tahun kemarin ya, permintaan batu bara. Kalau kita lihat masih bersyukur ini sawit nih ya, di luar dugaan memang sawit itu luar biasa naiknya sekitaran mungkin 3 bulan terakhir karena ada persoalan produksi ya, ada La Nina, ada juga ada B40 juga yang meningkatkan permintaan di domestik. Jadi membuat harga sawit ini memang untuk kalau kita lihat di Refinitiv sendiri luar biasa harganya itu, untuk rata-ratanya itu aja bahkan dalam sepanjang tahun ini Desember itu 4.700-an ya, artinya kembali ke level ke 4.000, dan dia dalam secara on year-nya itu juga naiknya luar biasa dibandingkan tahun kemarin, dan sepanjang tahun sekitaran di 4.127, sementara di 2023 itu kan 3.700. Artinya memang ada perbaikan di sawit di sana, dan mungkin kalau sawit bahkan diproyeksi sampai kuartal 1 itu akan masih naik ya. Kalau kita ingat Malaysia, Indonesia itu kan permintaan sawitnya akan meningkat selama Ramadan, dan kemungkinan kan kita tahu bahwa Maret udah Ramadan, jadi ada potensi untuk naik di kuartal 1. Mungkin juga akan dibantu oleh permintaan dari India. Yang saya khawatirkan itu ke depan adalah harga batu bara gitu, dan kalau kita lihat ya itu karena harganya semakin dalam, dan kita lihat jangan lupa permintaan dari China ya, itu ekonominya kan melemah dan permintaannya sudah turun terlihat sekali. Kalau kita ingat nih Bram, tahun 2024 itu catatan khusus buat 2023 itu kan catatan khusus buat Indonesia karena mampu mencatatkan surplus untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Nah, tahun ini balik lagi di 2024, maksud saya 2024 itu balik lagi ke defisit ya. Bahkan defisitnya kalau nggak salah terdalam mungkin sejak pandemi atau mungkin berapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita memang sudah Cina ini ekonominya ke depan juga kemungkinan akan susah berkembang dengan cepat. Jadi kita harus jangan berleha-leha, kita harus lihat pasar yang lebih luas lagi ya, mungkin pasar baru di Afrika Selatan atau mungkin di Eropa gitu. Dan kalau kita lihat yang melonjak lumayan besar kan ekspor ke Amerika. Tapi kita tahu juga ya, Mr. Trump ini sudah waspada sama kita bahwa yang negara-negara yang menyumbang defisit ini akan menjadi mungkin target dari sasaran kenaikan tarif. Dan kalau kita lihat dari Badan Statistik Perdagangan Amerika pun kita masuk 15 besar penyumbang defisit terbesar di Amerika. Artinya ada semoga kita tidak terjadi ya, tapi ada kemungkinan bahwa kita jangan-jangan dikenai mungkin ya persoalan tarif di Amerika. Dan kita tahu ya Trump akan dilantik 20 Januari, dan berdasarkan pengalaman masa lalu kan dia juga Trump sangat memicu perang dagang, kemudian perdagangan dunia juga melemah. Jadi ada 2 yang harus kita waspadai, itu dari sisi mungkin volume akan turun dan dari sisi harga juga akan turun. Karena kita kan sangat menggantungkan ke harga-harga komoditas ya. Jadi kalau sawit mungkin kita masih bernapas lega sampai kuartal 1, tapi yaitu bahwa batu bara ini akan menjadi beban untuk mungkin neraca dagang berikutnya ya. Bahwa kalau harga minyak sebenarnya juga kan melandai, dan kemudian juga ada proyeksi 2025-2026 juga harganya masih akan susah ya, walaupun mungkin ada gejolak politik, tapi karena mungkin harga minyak tidak akan naik. Yang salah satu sisi positifnya bahwa mungkin impor kita nih ya, impor kita mungkin dari sisi migasnya akan turun, dan ini mungkin akan sedikit memberi nafas kepada Pertamina ataupun kepada neraca dagang kita, karena kalau kita tahulah betapa besarnya impor migas kita gitu. Oke, apakah dari pernyataan Anda ini terkait tantangan ke depannya terkait neraca dagang kita, ini juga dapat diartikan neraca dagang kita sebetulnya surplus atau berada di kondisi surplus tidak lama lagi akan berubah di sana? Nah itu dia mungkin yang harus kita waspadai. Kalau kita lihat secara tradisi kan Januari juga mungkin masih melandai ya. Dan kita lihat
surplusnya ini sangat bahkan setengahnya dari November yang di Desembernya. Kita tuh jauh lebih sudah surplusnya udah melandai. Ada potensi bahwa mungkin bisa semakin terkikis ya itu. Kalau saya kekhawatiran utama saya itu pada harga batu bara ya, karena harganya sudah sangat jatuh dan kemungkinan susah naiknya ke depan ini seperti apa? Karena dia menyumbang sekitar 15-16% dari ekspor kita. Kalau batu baranya tidak naik, artinya ada nilai yang sekitar 15% yang akan jatuh, dan mungkin kalau sawit kan tidak bisa menggantungkan semuanya. Mungkin soal besi baja kita masih juga menggantungkan ekspor ke Cina nih ya. Jadi kita harus mencari nih komoditas-komoditas ataupun ekspor-ekspor lain yang bisa mendongkrak ekspor ke depan dalam mungkin cepat ataupun ya setidaknya menambal dari harga batu bara yang melandai itu. Oke, ekspor di sektor mana yang Anda lihat ini berkemungkinan untuk di-push begitu oleh pemerintah, mengganjal dari apa yang terjadi di batu bara? Nah, itu susahnya ya, karena kita saingannya ini lumayan berat nih kalau kita lihat. Bram, satu kejutan yang luar biasa tuh di catatan Vietnam kemarin ya, sepanjang tahun bahwa ekspor mereka itu luar biasa 400 miliar, artinya hampir 2 kali lipat daripada kita, dan ekspor mereka itu bahkan merajai dari handphone, dari konduktor, dari elektronik, kemudian bahkan pertanian. Nah, sayangnya itu ya, kita itu mungkin kalau untuk bersaing dengan elektronik ataupun handphone atau semikonduktor gak usah, karena kita bahkan tidak punya produksi di sini. Artinya mungkin kita yang bisa dibuka itu apakah satu pertanian, mungkin dari hilirisasi pertanian, dan kita harap semoga tambang dari hilirisasinya. Jangan mungkin kalau komoditas mentahnya kita harapkan dari yang mentah-mentah itu agak susah ya. Jadi saya harap sih bahwa kita berdoa semoga ekonomi Cina segera bangkit. Jadi kalau mesin ekonomi Asianya bangkit, kita kan juga ikut akan terkerek dari banyaknya komoditas ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh Cina gitu. Oke, Vietnam memang sudah dilihat begitu ya, sangat ciamik sekali untuk kondisi ekspornya. Apa yang bisa negara kita pelajari dan juga menjadi hal yang perlu dicermati oleh pemerintah, Mbak Esa? Pertama bahwa kita harus akui bahwa Vietnam itu memiliki perjanjian dagang FTA yang lebih banyak daripada kita ya, dengan Eropa kemudian dengan Amerika. Artinya memberi lebih barang murah untuk keluar, dan itu menjadi insentif luar biasa dan menjadi fasilitas yang luar biasa untuk ekspor Vietnam. Tapi bayangkan tidak hanya elektronik, bahkan durian, ekspor pertanian mereka juga sudah sangat luar biasa ya, bahwa kita yang harus dipelajari adalah bahwa kita tuh harus membuka dari manufaktur kita sebanyak-banyaknya untuk membuka kemungkinan dari mungkin ekspor kita ataupun mengundang investasi-investasi yang ada ya untuk kita, karena masa depan ekspor seluruh negara hampir semuanya kan semikonduktor, sementara kita bahkan tidak ada ya. Nah, itu yang membuat kita harus jangan sampai ketinggalan terlalu jauh mungkin ya, tapi bahwa kita kan andalan kita mungkin ada di hilirisasi, dan kita juga harus jangan meninggalkan yang potensi kita ya di sana, tapi jangan hilirisasi berhenti di sana. Hilirisasi dilanjut dengan barang-barang nilai tambahnya yang lebih besar, dan